Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana kegiatan seorang anak usia 6 tahun, bagaimana kegiatan dia, keseharian dia sebelum berangkat sekolah. Ia terlebih dahulu membaca Alkitab, berdoa. Pasti Bapak Ibu Saudara penasaran? Mari ikuti video ini sampai selesai. Akan dipasanglah lampu. Shalom. Shalom. Lagi ngapain, Bang? Lagi baca Alkitab. Baca Alkitab. Oh, sudah bisa sudah hafal Alkitab? Sudah. Alkitab ada berapa? Perjanjian Baru sama perjanjian lama. Sudah hafal? Sudah. Ayo coba sebutkan perjanjian lama, ayo. Perjanjian lama. Coba lihat sini. Bentar ya. Hafal kan? Halo. Loh, hafal kok masih lihat? Bentar ya. Bapak lihat dari sini. Ayo sebutkan perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yesua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 1 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Malyaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Hebat, pintar Abang Januar. Oke, dilanjut lagi Bang ya, baca Alkitabnya. Ini mau kemana ini? Mau perpisahan PAUD. Enggak, PAUD lagi, aku mau SD. Oh, mau SD. Iya. Oh, hebat. Sekolah yang pintar nak ya. Ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara baru saja menyaksikan video ini di mana anak saya Januar yang usianya masih 6 tahun, dia sudah bisa menghafal ayat Alkitab Perjanjian Lama baik juga Perjanjian Baru. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, kalau ketika saya usia 6 tahun saya belum bisa menghafal ayat Alkitab. Jangankan ayat Alkitab, menghafal huruf saja saya belum bisa. Bahkan sampai SMA juga saya tidak menghafal ayat Alkitab. Dengan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit berbagi cara atau trik supaya anak kita bisa menghafal ayat-ayat Alkitab, baik juga anak kita hidup dalam kerohanian. Saya pribadi memiliki 3 trik atau 3 cara yang sudah saya ajarkan kepada anak kekasih kami Januar. Yang pertama adalah trik saya, mari tunjukkan di hadapan anak-anak kita sebagai orang tua membaca Alkitab di hadapan anak kita. Secara logika, anak tidak akan mungkin membaca Alkitab jikalau orang tua tidak pernah dilihatnya membaca Alkitab. Ini adalah trik yang pertama yang saya miliki. Trik yang kedua adalah membiasakan membawa anak-anak dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan ibadah minggu, ibadah KKR, ibadah Natal, baik ibadah lainnya. Ini adalah trik yang kedua. Dan yang ketiga adalah mari
bahwa anak kita selalu di dalam doa, dan biarlah kehidupan anak kita bawa dalam Tuhan, supaya Tuhanlah yang selalu memimpin dan memelihara kehidupan anak-anak kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan cara bagaimana supaya hidup anak kita hidup dalam kerohanian. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan, dan biarlah lewat kesempatan ini apa yang saya sampaikan bisa memotivasi atau menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.